Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita digunjing oleh seseorang? Dicaci oleh seseorang, dicela oleh seseorang, atau mungkin difitnah oleh seseorang. Mungkin orang tersebut hanya berani berbicara di belakang kita, atau mungkin di hadapan kita. Kira-kira apa komentar kita dan respon kita ketika kita digunjing dan digibahi oleh orang? Saya rasa kita sudah bisa menerka. Banyak di antara kita yang marah, yang mengumpat, yang menunjukkan kekecewaannya karena merasa ditikam dari belakang saat ia digunjing atau digibahi oleh teman atau sahabatnya. Bahkan ada di antara kita ada yang mendatangi rumah orang tersebut dan melabraknya. Kita luapkan emosi kita dan kekecewaan kita di hadapan dirinya. Bahkan banyak di antara kita berupaya membuat skor menjadi satu sama. Kita gunjing dia di beberapa tempat pergaulan kita. Kita sebutkan aib-aibnya sebagaimana dia menyebutkan aib kita. Kita umbar kejelekan-kejelekannya, rahasia-rahasianya yang selama ini kita simpan rapat-rapat, sebagaimana dia mengungkapkan rahasia-rahasia kita. Mungkin itulah yang terjadi di masyarakat kita pada saat-saat ini. Tahukah kita bahwa menjadi korban gunjingan orang, fitnahan orang, itu pun dialami oleh para ulama kita. Mari kita simak bagaimana respon mereka. Salah satu catatan sejarah yang menarik dalam masalah ini adalah apa yang terjadi dan dialami oleh Al-Hasan Al-Basri. Suatu ketika ada seseorang yang memberikan laporan kepada beliau bahwa ada orang yang menggunjing beliau dan menggibahi beliau di belakang beliau. Apa yang beliau lakukan? Apa yang dilakukan oleh Hasan Al-Basri? Apakah beliau langsung marah? Beliau langsung meluapkan emosinya? Beliau langsung melabrak orang tersebut? Ternyata tidak. Yang beliau lakukan adalah beliau siapkan sepiring kurma. Lalu ia kirimkan ke orang yang menggunjing beliau tersebut. Lalu ketika berhadapan dengan penggunjing, penggibah, beliau mengatakan, "Balagani annaka ahdaita min hasanatik." Telah sampai berita kepada diriku bahwa engkau telah menghibahkan dan memberikan sebagian pahalamu kepada diriku. Jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepada dirimu yang banyak. Dan aku berikan kepada dirimu sepiring kurma sebagai hadiah karena aku ingin membalasmu. Fa'dzurni, dan tolong maafkan diriku apabila aku tidak bisa memberikan balasan sebagaimana yang engkau berikan kepada diriku. Apa maknanya? Al-Hasan Al-Basri meminta maaf kepada orang tersebut. Mohon maaf, saya tidak bisa membalas pahala engkau dengan pahala yang serupa. Saya tidak bisa menghadiahkan pahala saya sebagaimana engkau menghadiahkan pahalamu kepada diriku. Allahu Akbar. Digibahi, digunjing, difitnah. Bukannya malah marah dan mengamuk, justru menyiapkan sepiring kurma untuk dihadiahkan kepada orang yang menggibahi dia tersebut. Sudahkah iman kita, keyakinan kita, pemahaman kita sampai pada derajat seperti itu? Mungkin ada yang berkata, apakah beliau masih waras, Ustaz? Beliau sangat waras, dan inilah sebuah
contoh dari kecerdasan keimanan seseorang, kecerdasan emosional seseorang. Pada saat itu yang ada di benak beliau adalah sabda Nabi SAW. Ketika Nabi SAW bersabda dalam hadits riwayat Imam Muslim, seraya bertanya kepada para sahabat beliau, atadruna mal muflis? Tahukah kalian wahai para sahabatku, siapa itu orang yang bangkrut? Para sahabat langsung merespon dan menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Orang yang bangkrut di tengah-tengah kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan perhiasan. Orang yang tidak punya harta, hartanya habis karena sebuah kegagalan dalam bisnis misalnya. Lalu Nabi SAW meluruskan pemahaman tersebut apabila dikaitkan dengan agama. Nabi kita SAW mengatakan, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku, ya'ti yawmal qiyamati bis salah wa siyamin wa zakah, yaitu orang yang datang pada hari kiamat nanti membawa pahala salat, pahala puasa, dan pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akhadha mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Dan pada saat yang bersamaan ia datang di hari tersebut dengan membawa dosa, telah mencela seseorang, telah menuduh seseorang tanpa bukti, telah mengambil harta orang dengan cara yang haram, telah menumpahkan darah seseorang, dan telah memukul dan menyakiti seseorang. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengambil pahalanya untuk Allah berikan kepada korban-korbannya. Ia punya pahala salat diberikan kepada orang yang ia gibahi di dunia. Pahala puasanya Allah berikan kepada orang yang ia fitnah di dunia. Pahala zakatnya Allah berikan kepada orang yang hartanya diambil olehnya. Korban-korban kezalimannya mendapatkan pahala darinya. Wa in faniyat hasanatuh. Lalu Nabi melanjutkan sabda tersebut. Fa in faniyat hasanatuh. Dan apabila pahalanya sudah habis, walam yuqda ma'alaih, namun korban-korban kezalimannya itu masih ada, masih banyak. Apa yang terjadi berikutnya? Ukhidha min khatayatihim faturihat alaihi thumma turiha finnar. Lalu dosa-dosa korban tersebut dilimpahkan oleh Allah kepada dirinya sehingga dia penuh dengan dosa dan kehabisan pahala, dan pada akhirnya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Inilah hadis yang dipahami oleh para ulama, dan bukan hanya dipahami, namun mereka letakkan di dalam sanubari mereka, dan mereka bumikan di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak marah ketika digibahi, mereka tidak marah ketika difitnah, bahkan mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Mahdi pernah mengatakan, laula anni akrahu an yu'sallah la tamannaitu alla yabqa fi hadzal misr ahadun illa waqa'a fiya aw tabani. Kalau saja aku tidak membenci bahwa ada unsur kemaksiatan kepada Allah, kalau saja aku tidak membenci Allah dimaksiati, maka aku sangat berharap seluruh orang di negeri ini membicarakan diriku, memfitnah diriku, dan menggibahi diriku. Allahu Akbar. Abdurrahman bin Mahdi mengatakan demikian. Saya sangat berharap seluruh orang menggunjing diri saya. Saya sangat berharap semua orang memfitnah diri saya kalau tidak ada unsur kemaksiatan kepada Allah. Tapi aku benci Allah dimaksiati dengan cara seperti itu. Maka aku tidak berharap demikian. Kenapa demikian? Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, karena mereka paham dan mereka yakin setiap gunjingan, setiap fitnahan
itu sama saja mentransfer pahala untuk diri mereka. Mereka akan mendapatkan pahala salat orang tersebut tanpa harus bersusah payah. Mereka akan mendapatkan pahala puasa, pahala zakat, pahala sedekah tanpa harus beramal dengan diri mereka sendiri. Dan kalau pemfitnah atau penggibah tersebut tidak memiliki pahala, maka kita sebagai korban mereka akan mentransfer dosa-dosa kita kepada penggunjing, penggibah dan pemfitnah tersebut. Jika kita benar-benar paham hakikat dan fakta ini, apakah masih ada alasan untuk marah? Apakah masih ada alasan untuk kecewa? Apakah masih ada alasan untuk meluapkan emosi, bahkan mengumpat, atau bahkan berusaha mengubah skor menjadi satu sama? Renungkanlah, resapilah, agar kita benar-benar paham tentang masalah ini. Dan terakhir, bagi para penggibah, para pemfitnah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Anda memfitnah seseorang? Karena Anda benci dia. Kira-kira mau tidak Anda memberikan uang Anda kepada orang yang Anda benci? Tentu saja jawabannya tidak. Kalau Anda tidak mau memberikan uang Anda kepada orang yang Anda benci, kenapa Anda dengan mudahnya memberikan pahala Anda kepada orang yang Anda benci? Kenapa Anda dengan mudahnya memberikan ganjaran-ganjaran dari amal ibadah Anda kepada orang yang Anda benci? Dan mengapa Anda mempertaruhkan sehingga orang tersebut memberikan dosa dia kepada kita? Allahu Akbar. Renungkanlah. Mulai sekarang jagalah diri kita agar tidak menggibah orang dan memfitnah orang. Dan apabila kita sudah terlanjur beristighfarlah dan bertobatlah kepada Allah Jalla wa'ala. Semoga nasihat kali ini bermanfaat untuk si pembicara pribadi khususnya maupun yang mendengarkan dan menyaksikan secara umum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.